Selamat malam promo semua. Mana nih yang nagih lanjutan film Jaws? Mimin kasih nih hari ini. Seri ketiganya ini dirilis tahun 1983. Judulnya Jaws 3D. Filmnya nyeritain tentang anak-anaknya Brody yang sekarang ada di SeaWorld, sebuah taman laut di Florida yang ada terowongan bawah air sama lagunanya. Tapi ada hiu putih besar yang berhasil menyusup masuk ke sana. Nah, di film ini Brody udah nggak main. Jadi nyeritain anak-anaknya aja, si Mike sama adeknya si Sean. Mike yang diperanin sama Dennis Quaid dan Sean yang diperanin sama John Potts. Selain itu, ada juga Bess Armstrong yang meranin jadi Catherine Morgan, Simon McCorkindale yang meranin jadi Philip Fitzroy, dan terakhir ada Louis Gossett Jr. yang meranin jadi Kelvin Bouchard. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di pembukaan scene-nya ini, ada sekelompok pemain ski air profesional tuh. Mereka nggak sadar ada hiu di dekat mereka. Mana tiba-tiba mesin speedboat yang narik mereka mati lagi. Untungnya bisa nyala lagi tuh mesinnya. Masih selamat mereka. Scene pindah. Ini lagi ada kunjungan dari wartawan. Leonard, si orang dari bagian marketing ini bilang, SeaWorld baru bakal dibuka resmi itu hari Sabtu depan. Leonard juga ngejelasin nih tentang fasilitas yang ada di SeaWorld-nya. Di mana SeaWorld ini punya laguna yang terhubung langsung ke laut lepas lewat saluran bawah air. Nah, itu sekelompok pemain ski airnya tuh mau masuk ke laguna SeaWorld-nya. Mereka nggak sadar loh, itu hiunya ternyata ngikutin mereka. Dan tuh hiu ikut masuk ke laguna SeaWorld-nya. Gara-gara ketabrak tuh hiu, gerbangnya macet, nggak bisa ketutup rapet. Ini si Mike, anaknya Brody, kerja jadi kepala teknisi di situ. Setelah dicek, taunya gerbangnya keluar jalur, jadi nggak bisa ketutup. Mike nyuruh Shelby, si mekanik, buat benerin, tapi katanya nanti aja lah buat lemburan. Ya udah, Mike sekarang ke tempat lumba-lumba, nyamperin Kay, pacarnya dia, sekaligus ahli biologi di sana. Tapi ada yang aneh nih, dua lumba-lumba, si Cindy sama Sandy, nggak mau diajak main di laguna. Kay masih santai, mungkin emang mereka lagi nggak mau main aja kali ya. Di sisi lain, Kelvin Bouchard, si manajer taman, lagi nyambut temennya. Seorang petualang dan pemburu terkenal, namanya Philip Fitzroy. Dan gak lama, si Sean juga sampai tuh. Udah lama banget mereka gak ketemu. Malam itu, Shelby baru mau ngunci gerbangnya nih. Udah dibilang sama Mike kerjain di jam kerja, tetep aja dikerjain buat lemburan. Pas dia lagi ngunci gerbangnya, tiba-tiba tewas dia sama tuh hiu. Lengan kanannya loh itu. Ini di bar, Sean kenalan sama Kelly, salah satu pemain ski air. PDKT deh tuh mereka. Wah, gak ada yang tahu nih, ada dua orang nyelinap masuk, mau nyuri karang buat dijual lagi. Sementara itu, Sean sama Kelly lagi berduaan. Kelly ngajak Sean buat berenang, tapi Sean gak mau. Dia bilang kalau dia tuh punya trauma. Yang pas masih kecil itu loh, dia lihat orang dicaplok hiu. Mike sama Kay mau ngisengin mereka nih. Mike bingung sih, kok si Kelly bisa bikin Sean berani nyemplung ke air lagi? Ditakut-takutin tuh. Dikira Sean sama Kelly mereka beneran mau ditangkap. Ini si pencuri udah ngejalanin misinya. Salah satu dari mereka turun. Tapi kok gak naik-naik? Ditarik-tarik tuh talinya, nyuruh temennya naik. Malah dia yang ketarik jadi nyemplung. Tewas deh itu kayaknya mereka berdua. Udah besok harinya nih, si Charlene, pacarnya Shelby, ngomel-ngomel ke Mike. Katanya si Shelby gak pulang-pulang sampai sekarang. Dia ngiranya Shelby selingkuh dan si Mike nyembunyiin itu. Tapi kalau dipikir-pikir, Shelby kayaknya gak bakal pergi jauh deh. Soalnya dia gak bawa apa-apa. Takut terjadi sesuatu, Mike sama Kay mau nyoba nyari nih pakai kapal selam ini. Testing 1 2 3. Can you read me, Kay? Ini mereka keluar, mau ngecek ke kapal Spanyol yang tenggelam di situ. Cindy sama Sandy mulai bertingkah aneh lagi nih, kayak ngasih tahu ada sesuatu. Bener aja itu, nongol hiunya. Hiu putih besar yang masih hitungan remaja sih, panjangnya sekitar 3 meteran. Cindy sama Sandy nolong mereka buat kabur. Dikejar-kejar tuh mereka. Mereka berhasil naik. Mereka nyuruh nutup gerbangnya. Si Kelvin dikasih tahu kalau ada hiu. Si Fitzroy malah nyaranin buat ngebunuh hiunya, tapi ditayangin di TV.
Katanya sih lumayan buat promosi SeaWorld mereka. Kelvin tertarik tuh. Kay nggak setuju. Daripada dibunuh, mending dipelihara aja tuh hiunya. Bisa jadi daya tarik buat SeaWorld mereka juga nantinya kan? Oke, ini mereka mau mulai nangkep hiunya. Sambil direkam sama Jack, asistennya si Fitzroy. Tapi si Fitzroy nih bawa granat. Langsung ditegur lah. Gak dibolehin pokoknya kalau pakai peledak. Bisa ngerusak kan soalnya. Kayak diserang nih. Tabung oksigennya digigit. Fitzroy langsung nusuk-nusukin tuh hiunya pakai pisau. Hiunya mau kabur. Mike nembakin tombak pelampungnya biar ketahuan posisinya tuh hiu. Dan Kay berhasil nusukin biusnya. Hiunya berhasil ditangkap. Kay sama stafnya mulai ngerawatin hiunya nih. Nah, sampai juga nih di hari pembukaan resmi SeaWorld-nya. Rame banget pengunjung yang datang. Ngeliat begitu, Kelvin nyuruh Leonard mindahin hiunya ke tangki pameran biar makin rame. Kay marah tuh pas tahu hiunya udah dipindahin dan udah dipamerin kayak gini nih. Tiba-tiba hiunya kebalik. Kay sama Danny langsung nyemplung mau nyoba nolong. Tapi sayangnya nggak berhasil. Hiunya jadi mati. Aduh. Di sisi lain, Kelly ngebujuk Sean buat main bumper boat nih. Sean nyoba nurutin. Ya, walaupun dia masih trauma demi Mbak Crush deh ya, dia rela deh tuh. Sementara itu, banyak pengunjung yang lagi ngejelajah SeaWorld-nya. Kaget dong, mereka ngeliat ada mayat. Mayatnya si Shelby tuh. Dilihat dari sisa-sisa jasadnya, Kay yakin hiu yang ngebunuh Shelby lebih gede dari hiu yang kemarin. Di sisi lain, pusat kontrol ngasih tau Kelvin, ada yang nyumbat di saluran bawah air pipa nomor 2. Bukannya nanya Mike dulu, Kelvin malah merintahin buat matiin pompanya, terus pindahin ke pompa di pipa nomor 1. Gak lama Mike sama Kay datang, ngasih tau Kelvin, kemungkinan yang nyerang Shelby itu induknya si hiu kemarin. Kalau dikira-kira panjangnya sekitar 11 meteran, dan mungkin induknya itu masih ada di dalam taman ini. Nah kan, nongol itu hiunya. Yang tadi ngeganjal saluran pompanya ya hiu itu. Kelvin langsung nyuruh pusat kontrol buat ngeevakuasi semua pengunjung, sekaligus nutup SeaWorld-nya. Sedangkan Mike, dia harus ngehentiin pemain ski air, karena itu kan yang paling menarik perhatian hiu. Kan, bener, hiunya udah ngejar mereka tuh. Untungnya mereka semua berhasil nyelamatin diri. Dan sekarang hiunya ke tempat bumper boat. Mana pas banget sih Sean sama Kelly jatuh lagi ke air. Pahanya si Kelly kena robek. Tapi dia sama Sean berhasil ketolong. Mike khawatir banget sama Sean. Bisa-bisa traumanya nambah ini. Sekarang hiunya ada di terowongan bawah air. Ditubruk-tubrukin tuh sambungannya. Jadi pada bocor. Pengunjung-pengunjung yang ada di situ terpaksa harus dikunci sementara di satu ruangan yang kedap air. Malam itu, Fitzroy punya ide. Katanya dia sama Jack bakal turun ke pipa penyaringan buat mancing hiunya masuk dan dijebak di sana. Mereka udah mulai nyelam nih. Udah kepasang juga tali pengamannya. Langsung nyemprotin darah deh tuh buat mancing hiunya datang. Nggak lama datang hiunya. Mereka berhasil masukin hiunya ke dalam pipa. Fitzroy masih terus ngegiring hiunya sampai ke ujung pipa buat diledakin. Tapi tali pengamannya putus karena ada arus kuat dari pompanya. Dia jadi kejebak di situ tuh, nggak bisa naik ke atas. Fitzroy dicaplok hidup-hidup sama si hiu. Sementara itu, Mike masih ngebenerin sambungan terowongan biar bisa ngeevakuasi pengunjungnya. Kay mau nyamperin Mike nih, biar Mike nggak sendirian di sana. Si Kelvin ada-ada aja nih. Dia merintahin buat matiin pompa airnya biar hiunya mati katanya. Malah dijebol dong itu gerbang pipanya. Hiunya berhasil kabur. Mike sama Kay disuruh naik, tapi tanggung dikit lagi selesai. Aduh, itu hiunya udah di belakang mereka. Lagi-lagi Cindy sama Sandy datang nolong mereka. Mereka jadi bisa kabur, balik ke ruang kontrol.
Dan semua orang yang ada di terowongan bawah air juga udah bisa dievakuasi. Tapi hiu itu tiba-tiba muncul di depan jendela ruang kontrol. Ditabrak kacanya. Air masuk ruang kontrol. Salah satu teknisi mereka kena caplok. Ini pas hiunya mangap, si Mike lihat di mulut hiunya ada mayatnya Fitzroy masih megang granat. Dia nyoba pakai besi yang dibengkokin buat narik pin granatnya. Yaps, berhasil. Mike sama Kay langsung berlindung. Dan di akhir scene, Mike sama Kay naik ke permukaan. Mereka manggil Cindy sama Sandy. Tapi yang nongol cuma Cindy. Udah sedih nih mereka, takutnya si Sandy mati tadi. Nongol itu si Sandy, lompat tinggi banget. Ya, itu tadi alur cerita dari film Jaws 3D. Ih, gemes banget ya sama lumba-lumbanya. Jago loh mereka, bantu ngeroyokin hiunya tadi. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.